Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam kehidupan kita. Kalau kita masih diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya, baik berupa kesehatan, rezeki, dan juga banyak hal lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan membaca teks firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, yang terambil dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepada hadirat-Mu Tuhan. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami datang bermohon kepada Engkau supaya Kau memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Saat ini Bapa, kami rindu merenungkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada kami apa yang hendak Engkau katakan dalam kehidupan kami. Kami mau mengerti, kami mau memahaminya, dan kami mau melakukannya sebagaimana firman-Mu akan Kau sampaikan melalui hamba-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu ini Tuhan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur atas setiap kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan hidup yang paling menyakitkan adalah ketika umat Allah ternyata tidak selalu hidup rukun. Kenyataan hidup yang paling menyakitkan adalah ketika umat Allah ternyata tidak selalu hidup rukun seorang dengan yang lain. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dengan saudara seiman kita tidak memiliki kehidupan yang rukun. Podo-podo wong Kristen ini tetapi tidak hidup rukun. Malahan mungkin Anda pernah memikirkan hal ini, atau malah sering melihat dan menjumpainya. Melihat dan menjumpainya, sering ada orang Kristen yang mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengoreksi diri. Kita perlu mengevaluasi pribadi. Sebenarnya, apakah kita melakukan demikian? Menjadi pribadi hanya untuk diri sendiri tanpa mementingkan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ditujukan kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Walaupun mereka hidup sebagai orang asing di wilayah tersebut, sebagai orang asing, Rasul Petrus senantiasa mengingatkan akan identitas sebagai orang Kristen, identitas sebagai umat Allah, identitas sebagai pribadi yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa identitas kita ini jauh lebih berbeda daripada identitas orang-orang zaman ini. Nah, kita sebagai
Kristen, kita sebagai orang Kristen, kita juga sebagai pendatang di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan apakah dengan status, dengan identitas kita sudah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tujuan penulisan surat yang dituliskan oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah-daerah yang ada ditujukan supaya mereka memahami identitas. Kemudian tujuan apa lagi yang sebenarnya ini disampaikan melalui firman Tuhan hari ini? Saya melihat di sini ada dua tujuan. Tujuan yang pertama, mengapa kita diberi kepercayaan oleh Allah, diberi satu identitas baru oleh Allah. Artinya kita dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, pasal yang kedua, 1 Petrus pasal yang kedua yang kelima dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini ada kata digunakan, ya. Dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi tujuan di sini jelas, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi alat di tangan Tuhan, yaitu untuk membangun gereja Tuhan. Oleh karena itu, sebagai umat Allah yang dipilih secara khusus, dipilih dari antara orang-orang yang mendengar Injil, yang menerima Injil, bahkan yang menolak Injil, saya dan saudara dipilih secara khusus, diberikan satu tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dari sini disampaikan kepada kita dalam terjemahan Alkitab sehari-hari, setiap kita juga diberikan seperti dianggap di sini tiang kayu sebagai alat yang lain yang dipakai oleh Allah dalam pembangunan rumah Tuhan, dalam pembangunan gereja Tuhan. Jadi kita tuh tidak hanya satu alat. Jadi setiap masing-masing orang dalam pembangunan rumah Tuhan diberi kepercayaan untuk menjadi alat. Maksudnya di sini mungkin ada yang jadi papannya, ada yang jadi pakunya, ada yang jadi kayunya. Artinya apapun peran yang kita terima dari Tuhan, mari kita lakukan, mari kita kerjakan sesuai dengan peran yang kita terima dari Tuhan. Itu tujuannya yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-9. Tetapi kamu telah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di sini agar saya dan saudara sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan dapat menggunakan, ya, dapat dipergunakan sebagaimana kita menjadi berkat bagi sesama kita. Tadi kita belajar yang tujuan yang pertama, kita dipilih Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, melakukan sesuai dengan peran kita. Nah, yang kedua, ya di sini kita dituntut untuk menjadi berkat
bagi sesama. Oleh karena itu, judul khotbah saya pada pagi hari ini dipilih untuk memberkati. Apakah Bapak Ibu mau dipilih untuk menjadi berkat? Amin. Saya percaya kita semua ketika sudah diberi peran masing-masing, dipercaya, dipilih oleh Allah, diberi hak istimewa oleh Allah, saya percaya saudara mau menjadi pribadi-pribadi yang memberkati bagi sesama. Amin. Apa syaratnya supaya saya dan saudara sebagai umat Allah ya dipilih sebagai pendatang, diutus oleh Allah secara khusus untuk menjadi berkat? Saya akan memberikan dua syarat. Dua saja, tidak perlu banyak-banyak. Dua hal. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai pribadi yang dipilih oleh Allah secara khusus untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Yang pertama yang saya mau katakan di ayat 9 tadi, kamulah bangsa yang terpilih. Tetapi kalian adalah bangsa yang dipilih Allah, imam-imam yang melayani raja, bangsa yang dikhususkan untuk Allah, umat Allah sendiri. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Saya mengambil bagian hidup khusus untuk Allah. Syarat yang pertama, hidup khusus untuk Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selama ini saya tidak tahu apakah kita sudah hidup khusus untuk Allah atau kita hidup khusus untuk kita sendiri atau untuk keluarga kita sendiri. Saya tidak tahu ya. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita dalam ayat ini dalam terjemahan baru, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat ini memberikan satu penekanan bahwa kita dituntut untuk hidup khusus di hadapan Allah. Kita yang sudah dipilih daripada kegelapan kepada terang, untuk melihat terang, untuk menikmati terang, untuk hidup bagi terang. Tentunya saya dan saudara harus hidup khusus bagi Allah. Ketika saya dan saudara hidup khusus bagi Allah, maka apa yang sebenarnya ingin dikerjakan Allah kepada kita, kepada saya dan saudara, pasti akan dapat terlaksana sesuai dengan kehendak. Jadi kita hidup sesuai dengan peran kita. Kita hidup sesuai dengan rencana agung Allah. Mengapa memilih kita? Allah mengapa memberikan identitas hak istimewa kepada saya dan saudara? Itu sebabnya kenapa kita dipilih Allah. Karena kita harus hidup khusus untuk Allah. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Jadi kita dikhususkan memang untuk melayani Allah. Kita dikhususkan untuk hidup bagi pekerjaan Allah. Ya, kalau kita belajar daripada apa yang dilakukan oleh para romo, para pastor, mereka hidup selibat. Mereka hidup untuk melayani Allah tanpa menikah. Tetapi bagi mereka yang tidak bisa melayani seperti romo, seperti pastor, ya saudara harus melayani Allah secara khusus. Di mana? Di dalam keluarga. Memberikan dampak positif kepada, kalau kita sebagai orang tua, kita memberikan teladan kepada anak-anak kita.
Ya. Kita sebagai anak muda, kita juga harus memberi teladan. Kepada siapa? Kepada anak-anak di bawah kita, kepada adik-adik kita. Memberi teladan. Hidup khusus untuk Allah. Apa yang kita teladankan? Apa yang kita belajar daripada firman Tuhan? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri, sebagai pribadi yang melayani Allah sendiri. Tentunya saya dan saudara melayani Allah bukan karena kehendak kita, melainkan karena kehendak Dia yang memanggil kita, yang memilih kita, yang memberi hak istimewa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, khususkanlah hidup saudara untuk Allah. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Kalian seperti batu-batu hidup, sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah Allah yang rohani. Dengan demikian kalian menjadi imam-imam yang hidup khusus untuk Allah dan yang melalui Yesus Kristus mempersembahkan kepada Allah kurban rohani yang berkenan di hati Allah. Di ayat 5. Saya bacakan ayat 5 sekali lagi dalam terjemahan baru. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di sini ada kata, ya, dipergunakan. Tadi di awal sudah saya jelaskan sedikit. Dikatakan kalian seperti batu yang hidup, sebab itu hendaklah kalian mau dipakai untuk membangun rumah rohani. Yang kedua yang saya mau katakan, kalau tadi kita hidup untuk Allah, hidup khusus untuk Allah. Kalau di sini ayat ini mengatakan kepada kita, siap atau saudara siap mau dipakai untuk pembangunan rumah rohani, untuk pembangunan rumah Tuhan, untuk pembangunan gereja Tuhan. Saya dan saudara harus siap. Saya dan saudara harus mau. Saya dan saudara harus hidup sesuai dengan panggilan. Jadi kalau saya dan saudara sudah siap, sudah mau, ya hendaklah saya dan saudara melakukannya. Melakukannya sesuai dengan panggilan kita. Melakukannya sesuai dengan harapan yang ingin dicapai dalam bagian ini. Siap mau dipakai bagi pembangunan rumah Tuhan. Syaratnya gampang tuh Bapak Ibu. Yang pertama tadi, kita diharapkan untuk hidup khusus untuk Allah. Hidup khusus untuk Allah. Syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, siap mau dipakai untuk Allah. Jadi ketika tugas panggilan kita datang, dimanapun, kapanpun ditempatkan, dimanapun tempatnya, kita harus siap mau dipakai untuk melayani. Terlebih dalam situasi-situasi seperti sekarang ini, ada banyak orang yang diperlukan oleh Allah untuk mengerjakan tugas kewajibannya, itu memberitakan kabar keselamatan kepada banyak orang yang membutuhkan keselamatan, daripada mati sia-sia. Ya, mati sia-sia. Tetapi ketika mereka mendengar Injil, mereka mati
bukan karena mati sia-sia, melainkan karena mereka mati untuk Tuhan. Sebagai kesimpulannya, tujuan Allah memilih kita supaya dapat tercapai jika kita mau hidup khusus untuk Allah dan siap untuk dipakai Allah. Bisa tercapai asalkan dua syarat tadi dapat dilakukan: hidup untuk Allah dan siap mau dipakai untuk Allah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dapat saya sampaikan. Firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kita sebagai pendatang, perantau, sebagai orang yang bukan diutus secara khusus untuk tinggal selamanya di dunia. Kita diutus Allah untuk melayani Dia, untuk dipakai menjadi alatnya. Oleh karena itu, saya mengajak kita mengkhususkan diri, melayani Allah, apapun panggilan itu, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melakukan segala aktivitas. Marilah kita belajar untuk menjadi alat bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami rindu melayani-Mu Tuhan. Kami rindu memberi diri kami untuk mengerjakan tugas kami, melayani di tempat di mana Tuhan mempercayakan kami, supaya kami sebagai alat-Mu, kami melakukan peran kami dengan kesungguhan hati kami, sehingga sebagaimana apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami dapat melakukannya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mohon pengampunan-Mu atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu. Dan kami percaya atas firman-Mu hari ini. Dan terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.